Rizka kerja terus. Dari pagi udah aku tanya kapan istirahat. Aku nemu sesuatu yang aneh. Laporan pajak milik PT Mitra Karya punya Bu Wina. Ada sesuatu yang nggak beres. Pendapatan mereka itu tinggi. Kenapa pajaknya bisa kecil? Wina kontraktor itu udah bukan hal yang baru lagi. Sudah banyak yang kayak gitu. Itu bukan persoalan angka di atas kertas. Aku yakin pasti berdampak langsung sama masyarakat di sekitar tempat tinggal dia. Bahkan kalau kamu ungkap, kamu pikir dia peduli. Orang-orang kaya dia itu punya pengacara yang mahal. Kalau semua orang punya pemikiran kayak gitu, kapan kita akan mulai? Hai Santi, ada apa nih? Baru kemarin kita ketemu, udah kangen? Ya ampun Wina, aku dengar-dengar kamu beli mobil baru lagi ya? Saya sekarang SUV ya? Berapa banyak sih mobil di garasi kamu? Habis gimana dong? Beli mobil tuh kayak koleksi tas. Ada yang lihat mobil baru, ya harus punya lah. Tapi Win, gak berat ya kayak ngurusin pajak perusahaan sekaligus pajak pribadi. Apalagi kan proyek besar kayak kamu jalan sekarang ini. Pajak, itu urusan anak buahku. Aku udah bilang, asal pandai atur laporan, semuanya pasti lancar. Yang penting, profit tetap gede, hidup tetap nyaman. Ya terserah kamu sih. Tapi hati-hati ya Win. Pajak itu kalau main-main resikonya besar loh. Santi, kamu ini terlalu khawatir. Aku udah tahu caranya. Lagi pula, siapa yang bakal tahu sih? Aduh, makasih ya Mas Dimas. Jalan ini makin parah aja. Dulu cuma lubang kecil, tapi sekarang makin gede aja. Iya ya, dari dulu cuman janji diperbaiki, tapi tidak ada realisasi. Saya jadi ngerti ini sebenarnya tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. Kali ini nggak bisa dibiarin. Kalau pemerintah benar-benar peduli sama kita, harusnya uang pajak kita bisa untuk benerin jalan ini. Bu Wina, saya mau menunjukkan ini adalah kondisi jalan di sekitar tempat tinggal Bu Wina yang mengalami kerusakan akibat pajak yang seharusnya ibu bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Kamu tuh terlalu idealis. Lagi pula, pajak tuh hilang sistem yang besar kok. Kalau misalnya saya bayar pun, memang sampai di desa. Kalau semua orang berpikiran seperti ibu, tidak ada yang namanya perbaikan. Jadi, menurut kamu, saya orang yang jahat? Sepertinya ibu sudah tahu sendiri jawabannya. Tapi hati-hati ya Min, pajak itu kalau main-main resikonya besar loh. But remember, don't hesitate to call on me for anything. Like you said, Kalau semua orang berpikiran seperti ibu, tidak ada yang namanya perbaikan. I've never met anyone quite like her before. Jalan ini makin parah aja.
Arif, aku minta tolong untuk cek laporan pajak kita ya. Tolong dihitung semua juga, yang benar. Tapi Bu, ini berarti kita harus membayar pajak tambahan yang cukup besar. Apa Ibu yakin? Iya, yakin. Aku mau ngelakuin hal yang benar. Tolong hitung penaltinya juga ya kalau ada. Selamat pagi Bu, saya Airin dari DJP Surakarta. Ada yang bisa saya bantu? Saya Wina dari PT Maju Sejahtera. Di sini saya ingin membayar pajak perusahaan saya sesuai dengan laporan yang benar. Baik, silakan duduk Ibu. Baik Ibu, boleh saya tahu nama perusahaan Ibu? Iya boleh, nama perusahaan saya PT Mitra Karya. Baik Ibu, saya cek dulu data laporan perusahaan Ibu. Apakah ada data yang ingin dirubah atau disesuaikan Ibu? Ya, sebelumnya ada beberapa laporan yang kurang sesuai. Saya di sini mau membayar kekurangan pajak yang ada. Saya mengapresiasi niat baik Ibu untuk memperbaiki laporan. Kita akan melakukan audit ulang dan menghitung laporan pajak yang harus dibayar. Apakah Ibu siap dengan konsekuensinya? Ya, saya siap. Saya akan menjalankan bisnis saya secara jujur dan saya juga ingin berkontribusi positif untuk masyarakat. Langkah Ibu sangat berarti, mari kita mulai prosesnya. Saya akan membantu Ibu memulai setiap tahapannya. Akhirnya jalanan ini diperbaiki ya Mas Dimas. Dagangan saya jadi lebih lancar. Iya Mbak Nana, ini buktinya kalau misal uang pajak kita benar-benar dipakai kembali untuk rakyat. Jadi ya jalan bagus kayak gini. Pajak adalah wujud nyata dari partisipasi kita dalam pembangunan negeri. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, di balik itu, terdapat hak-hak yang menjamin transparansi dan keadilan di sistem perpajakan. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang memadai, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pajak yang kita bayarkan digunakan untuk memberikan subsidi pada berbagai kebutuhan dasar seperti bahan bakar, pangan, dan layanan publik lainnya. Sebagai wajib pajak, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang penghitungan pajak, hak atas kerahasiaan data pribadi, dan hak untuk mengajukan keberatan jika terjadi ketidaksesuaian. Pemahaman akan hak dan kewajiban ini memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan adil dan transparan. Mari kita jalankan kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran, sembari memahami hak-hak kita sebagai wajib pajak. Dengan demikian, kita turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan bersama dan memastikan bahwa manfaat dari pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.